Langsung lagu pembukaannya aku boleh? Uh, Sorry, kemarin Ibu Maria saya doa pembukaan. Jadi please just open by the hymn. Soalnya Oh, saya oke. udah buat udah doanya gitu. Ya, silakan. Ya, membuka aja di dalam doa, di dalam lagu pujian. Nanti Ibu Pendeta Feni yang berdoa sekalian membawa khotbah. Sebelum perjamuan kudus, kita satu lagi lagu pujian dan Ibu Lazarus bisa mengambil bagian di lagu pujian itu. Lagu Nanti pujian di awal ya. Aku Ya, ya. Oke. Ya, Sister Cory nanti yang penutup, lagu penutup. ya. Mari semua saudara-saudara terkasih kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk kita memulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita naikkan satu pujian. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, mulialah namamu, Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu. Yesus, aku menyembahmu. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Mari saudara-saudara kekasih, kita naikkan satu kali lagi lagu penyembahan ini. Sama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, mulialah namamu, Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu. Haleluya. Masuk dalam hadiratmu. Rasakan kasihmu, ku jadi milikmu. Yesus, aku menyembahmu. Hosana, 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 aku memujimu. Haleluya, Haleluya. ku menyembahmu. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, aku menyembahmu. Ibu Rin, Haleluya. ini mic-nya belum dibuka itu, nggak kedengeran musiknya. Amin, Ibu Rin, amin. dibuka mic-nya. Eh, memang PS Pani kalau saya buka mic nanti ketimpa suaranya Ibu Oke, Lazarus. sorry. Ya. Amin. Silahkan dilanjutkan. Mari rekan-rekan semua kita merendahkan diri di hadapan tahta Bapa yang Maha Suci. Kita menyatukan hati untuk berdoa.
Ya Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Mulia, segala puji, hormat, kemuliaan, dan kuasa bagi namamu. Kami memohon kasih karunia-Mu agar Engkau mau hadir di tengah kami saat ini. Kami akan memulai pertemuan ibadah kami saat ini. Biarlah berkat, penyertaan, dan hikmat Roh Kudus menyertai dari awal hingga akhir acara. Biarlah korban-korban pujian yang kami bawakan untuk kemuliaan namamu, menyenangkan hatimu, berkenan, dan layak di hadapanmu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh ditabur dalam hati kami dan berbuah lebat dalam hidup kami. Biarlah perjamuan Tuhan yang kami rayakan hari ini boleh juga berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat untuk tubuh jasmani rohani kami. Biarlah pengorbanan-Mu di kayu salib tidak sia-sia di dalam hidup kami, namun selalu menjadi motivasi kami untuk memuliakan-Mu dengan segenap apa yang kami punya dalam hidup kami dan memberitakan kebaikan-kebaikan-Mu bagi orang-orang di sekeliling kami. Kami panjatkan doa ini dalam nama Putra-Mu yang tunggal Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Saya mulai ya. Adalah sungguh suatu sukacita bahwa saya bisa membagikan pesan Tuhan bagi saudara-saudari yang hadir di sini malam ini. Saya, Fani Christine Kusuma, adalah hamba Tuhan yang atas berkat kasih karunia-Nya diperlengkapi dengan berbagai karunia rohani. Yang sedang saya promosikan adalah karunia kesembuhan ilahi. Karena saya tahu bahwa biaya rumah sakit sekarang ini menjulang tinggi untuk penyakit-penyakit berat. Bahkan terakhir berita yang saya dapatkan adalah pemerintah membuka pintu bagi dokter-dokter asing untuk masuk ke Indonesia daripada orang-orang Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk berobat. Jadi daripada maaf ya uangnya disalurkan ke tempat yang di luar kerajaan Tuhan, lebih baik disalurkan ke PK3 kita ini. Penyakit yang saya doakan bisa apa saja. Kanker, stroke, lumpuh saraf karena sebab apapun. Saya pernah doain ini ya, orang yang alat reproduksinya rusak karena diabetes. Bisa juga karena misalnya penganiayaan atau sebab apapun, kebutaan, dan lain sebagainya. Namun perlu dicatat bahwa pesan-pesan Tuhan yang saya bawakan harus diperhatikan, disimak, dan ditaati. Harus ada bagian yang dikerjakan oleh si penerima anugerah kesembuhan dari Tuhan. Tuhan ingin memulihkan tidak hanya fisik, namun juga rohani dari si sakit. Jika pesan Tuhan tidak dikerjakan, kesembuhan bisa ditunda atau malah tidak terjadi. Sekarang ini, saya sedang berusaha memenuhi panggilan saya dalam bidang kepemimpinan di masyarakat atau politik, supaya nilai-nilai kerajaan Allah bisa masuk di bidang pengambilan keputusan di pemerintahan, supaya berkat damai sejahtera Allah bisa dirasakan oleh masyarakat luas, bukan hanya di kalangan terbatas di dalam gereja. Partai PK3 yang saya dirikan, Partai Keadilan, Kesetiaan, Kerendahan Hatian, mempunyai nilai-nilai sebagai berikut: mementingkan karakter, ilmu pengetahuan, kerja keras, dan doa. Semoga saya mendapat banyak sahabat dan dukungan yang punya hati mengasihi Tuhan dan Indonesia. Kita mengasihi karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Dan semoga ada dukungan dalam bisnis yang PK3 kerjakan. Mari masuk menyelami hati Tuhan. Please share the slide, Ibu. Do you feel despondent and need a hope today? Apakah
Jadi bahasa Indonesia kurang lebih, apakah Anda sedang merasa galau, sedih yang mendalam, dan butuh pengharapan sekarang ini? Apakah Anda merasa atau pernah merasa butuh healing? Apakah Anda merasa atau pernah merasa sedang menyesal yang mendalam? Apakah Anda merasa atau pernah merasa sudah membuang waktu di tempat yang salah sedemikian lama? Jika Anda mengucapkan ya pada 3 pertanyaan ini, saya mengucapkan turut berempati. Memang kadang hidup mengalami liku-liku yang membuat kita terperanjat, terperangah, kadang merasa tidak susah menerima. Namun, di lain pihak, saya juga mengucapkan selamat, karena artinya Anda sudah menyadari kesalahan Anda. Ada orang-orang yang terus berjalan di tempat yang salah sampai harinya ia masuk ke tanah atau dimakamkan. Sungguh tragis dan miris. Saudara masih bisa bersyukur bahwa Tuhan menyadarkan saudara. Kita tahu bahwa di dalam kerajaan Allah tidak ada yang kebetulan. Tuhan menyadarkan saudara mungkin lewat orang tertentu, bacaan tertentu, film tertentu, khotbah tertentu, pengalaman tertentu, dan lain sebagainya. Tuhan bisa bekerja lewat berbagai macam cara. Mengapa ini terjadi? Mungkin saudara sempat berpikir, mengapa ini bisa sampai terjadi? Manusia memang pada dasarnya wajar berbuat kesalahan. Leonard Rubino pernah berkata seperti ini, "Show me a person who doesn't make mistakes and I'll show you a person who doesn't do anything." Orang yang tidak pernah melakukan kesalahan artinya dia tidak pernah berbuat sesuatu. Pemikiran seseorang didasarkan pada karakternya, apa yang dipelajarinya, dan lingkungannya, baik dari teman, bacaan, atau tontonannya. Maka dari itu, bersyukurlah saudara-saudari yang lahir dari keluarga yang cinta Tuhan dan yang memiliki pengenalan yang benar akan Allah. Karena Roh Kudus akan selalu menuntun orang-orang yang mencari tuntunannya ke jalan yang benar. Roh Kudus akan menuntun seseorang supaya memiliki teman-teman yang baik, bacaan yang baik, tontonan yang baik. Tentunya, tuntunan Roh Kudus tidak berarti tanpa kepekaan dan ketaatan akan kehendaknya. Yang kedua, apa yang harus saudara lakukan setelah Anda menyadari kesalahan tersebut? Jika Anda sudah menyadari kesalahan Anda, apa yang harus Anda lakukan? Tentunya yang pertama harus Anda lakukan adalah, pertama, datang ke Tuhan. Curahkan isi hati Anda kepadanya. Ketahuilah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setianya. Tuhan tidak akan mengenyampingkan air mata Anda. Mazmur 34 ayat 17-18 berbunyi demikian. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 51 ayat 19b. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Kemudian, mendekat pada Tuhan. Sediakan waktu untuk baca firman-Nya setiap hari dan berdoa. Tentunya, dalam membaca firman-Nya ada bagian-bagian yang sulit yang nanti bisa diajarkan oleh hamba Tuhan yang punya karunia pengajaran.
tidak berarti harus Anda mengerti semua bagian sendiri. Minta tuntunan Tuhan dalam hidup Anda. Pelajari kemungkinan-kemungkinan lain yang ada. Contoh konkretnya, Anda sudah salah memilih pekerjaan. Anda bisa meminta Tuhan menunjukkan pekerjaan yang baru, yang lebih sesuai dengan situasi yang Anda hadapi. Pekerjaan yang ideal adalah pekerjaan yang di dalam pekerjaan tersebut kita dapat lebih membantu pekerjaan Tuhan dan punya waktu untuk keluarga. Percayalah bahwa Tuhan mengasihi orang-orang yang berusaha hidup benar dan tulus hati. Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mazmur 7 ayat 10. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Mazmur 73 ayat 1. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Mazmur 97 ayat 11. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Sebagai penutup, ketika kita menantikan sesuatu yang besar dari Allah, maka ketahui dan ingatlah 3 hal berikut ini. Yang pertama, ketika Tuhan memberi keinginan hatimu atau tidak memberi, selalulah mengucap syukur. Yang kedua, ketika ada penundaan, anggaplah itu sebagai kesempatan untuk bertumbuh dalam kesabaran. Yang ketiga, ketika saudara tidak mengerti hal-hal yang terjadi, jangan hilang harapan. Tuhan mempunyai rencana. Kita percaya bahwa rencana Tuhan selalu baik dan indah pada akhirnya. Semoga kesalahan yang telah terjadi di masa lalu tidak memberatkan masa depan kita dan dapat menjadi batu pijakan di masa depan kita. Yakinlah bahwa bersama Tuhan selalu ada kesempatan kedua dan tentunya hari-hari yang penuh kemenangan. Demikian, Tuhan memberkati. Haleluya, praise the Lord. Sekarang sebelum perjamuan kudus diselenggarakan, mungkin Ibu Rin Jumat bisa membawakan sebuah lagu sambil kita mempersiapkan perjamuan kita. Siap. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia bukan terbang tinggi bagai raja wali, bertang Tuhan ada di dalam bersama Dia bukan terbang tinggi dan bertanya bukan terbang tinggi dalam
biar dan tertinggi agar saja dan melayang bukan terbang tinggi amin. 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 Haleluya. Haleluya. Mari kita Ibu Feni memimpin di dalam perjamuan. ya. Mari kita melakukan perjamuan Tuhan untuk mengingat kisah kasihnya di kayu salib. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah, ini menjadi suatu peringatan bahwa Kristus mati karena engkau. Dan hendaklah ia menjadi makanan rohani bagimu melalui kepercayaan dan dengan ucapan syukur. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian karena engkau. Minumlah, ini menjadi peringatan bahwa Kristus mati karena kita, dan ucapkanlah syukur. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, hamba-hambamu yang hina ini memerlukan kerelaan-Mu sebagai Bapa kami untuk menerima persembahan, puji-pujian, dan syukur kami ini. Dengan rendah hati, kami memohon kepadamu supaya kami dan seluruh gerejamu dapat dianugerahkan keampunan atas dosa-dosa kami dan seluruh kebajikan yang lain daripada kesengsaraannya. Demi jasa-jasa dan kematian anakmu Yesus Kristus, dan demi kepercayaan akan darahnya. Di sini, ya Tuhan, kami mempersembahkan dan menyerahkan diri kami sendiri, jiwa dan badan kami kepadamu menjadi suatu kurban yang patut, yang suci, dan yang hidup kepadamu. Kami mohon supaya kami sekalian yang telah ikut makan unsur-unsur perjamuan kudus ini dapat dipenuhi dengan anugerah-Mu dan berkat surgawi. Dan walaupun kami tidak layak, oleh sebab dosa-dosa kami mengorbankan sesuatu pun kepadamu, kami mohon kepadamu menerima kewajiban dan pelayanan kami ini, bukan oleh sebab jasa-jasa kami sendiri, melainkan oleh sebab keampunan dosa-dosa kami,
demi Yesus Kristus Tuhan kami, demi Dia dan beserta Dia dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Kami menghormati dan memuji Engkau, ya Bapa yang Maha Kuasa, sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Silahkan Sister Cory untuk menutup kita dengan lagu pujian sebelum doa berkat oleh Ibu Pendeta Fanny. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Haleluya. Harapanku, amin Tuhan. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya.
bersyukur padamu selamanya. Oke, puji nama Tuhan. Doa berkat. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kasih karunia penyertaan Tuhan ada padamu, keluargamu, supaya apa saja yang engkau kerjakan di dalam pelayanan di mana engkau ditempatkan, dimanapun berbuah-buah dengan melimpah-limpah. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Thank you, Sista. Thank you, Ya. Terima kasih. Pendeta Fanny. Thank you so much. Yes. Dan terima kasih juga untuk firman-Nya ya. Terutama yang di nomor 36. Saya kenal betul itu. Tuhan itu dekat dengan orang yang remuk hatinya. Dan dialah yang menghidup kita. Haleluya. And it is the real first. Itu benar-benar bukan cuma satu kalimat penghias di Alkitab. Memang itu saya alami, benar-benar terjadi. Memang Tuhan dekat pada orang-orang yang patah hati dan remuk hati. Ya, terima kasih. Ya. Karena banyak sih sekarang orang yang, aduh, bagaimana ya? Mereka katakan kita pada masa akhir zaman kan. Jadi mengalami penderitaan yang dapat membuat orang putus asa. Yang tadi flyernya ibu itu, siapa yang despondent itu maksudnya putus asa ya. Tapi itu dia hope, ada pengharapan di dalam Yesus ya. Karena itu tadi Mazmur 34 itu ayat 17-18. Siapa yang datang kepada Tuhan dengan remuk redam hatinya, dia akan mendapatkan pengharapan yang sama dari Yesus. Terima kasih. Ya, kalau ada lagi yang lain ya, yang mau membagikan, silakan Ibu Rosdiana. Shalom semuanya. Sharing aja ya. Shalom. Senin ya, kita yang kedengaran nggak Bu? Soalnya di sini Kedengaran, bagus. Waktu hari Senin kita kan yang habis dua syafaat itu ya. Maria bertanya, ada yang mau disampaikan gitu kan? Ya. Waktu itu belum ada gitu. Tapi begitu kita keluar dari Zoom, aku mau tidur gitu. Aku angkat ujian gitu kan, mau istirahat gitu. Langsung Roh Kudus gini. Nah, itu tuh. Lihat, tanya. Kamu baru keluar, tapi kamu belum mengatakan apa-apa. Maksud Tuhan apa ya gitu. Itu tuh. Apa yang kalian doakan setiap hari dalam doamu itu, Tuhan pertemukan kamu dengan orang-orang itu. Jadi dalam doa kita kan selalu kita doakan hamba-hamba Tuhan yang benar-benar hamba Tuhan, buat para hamba Tuhan yang melayani ke penjara, ada Ibu Smauli, ada PS Pani, ada Kristuber juga sering kita doakan, ada Pak Paul Jang gitu. Itu luar biasa ya. Ada Pak Murid yang suka melayani di jalanan gitu. Itu tuh yang jadi secara tidak langsung, meskipun kita tadi tidak saling mengenal, tapi Tuhan pertemukan kita dalam satu room gitu.
itu luar biasa ya. Aku sampai menangis, ya Tuhan, terima kasih gitu. Jadi tidak ada yang sia-sia dalam doa syafaat kalian. Tidak ada yang sia-sia. Tuhan, dengan caranya Tuhan bisa mempertemukan kita pada malam itu. Itu luar biasa ya. Jadi, amazing sih Roh Kudus ya. Bukan suatu kebetulan, tapi itulah tuntunan Roh Kudus buat kita anaknya mau sungguh-sungguh gitu. Dan hari ini juga malam ini saat Fani membawakan firman Tuhan itu merasakan hadiratnya ya, transfer urapan Tuhan buat PES Fani tertransfer ke kita semua. Jadi kita juga itu luar biasa gitu. Padahal tadi kami udah mau 2 jam 8, tapi kenapa Tuhan gerakan aku masuk di sini dulu gitu nanti gitu. Ternyata kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, Tuhan berkenan. Itu aja sih, bersyukur gitu, puji Tuhan banget gitu. Jadi tidak ada yang sia-sia gitu, apa yang kita doakan, apa yang kita minta sama Tuhan, pasti Tuhan pertemukan. Tuhan, lihat ini kata Roh Kudus, lihat aku mempertemukan kamu dengan anak-anak aku sampai itu. Terima kasih. Itu aja sih Terima yang saya kasih dapat. Ibu Rosiana Ya, ya. testimoninya. Amin. Saya menambahi boleh satu pujian nggak sih? Ya, boleh, silakan. Tuhan, inilah hidupku. Semua ku berikan segala cita-citaku, masa depanku jadi milikku. Di tengah gelapnya membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan. Pakailah Tuhan sesuai kehendakmu, genapi seluruh rencanamu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, sesuai kehendak-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Amin. Jadi Thank you, Ibu Renjumat. Thank sampai you. putus asa, tiada kata berputus asa bersama Yesus. Amin. Malam hari ini untuk kebaktian Sama-sama Ibu. dan nanti Ibu Pendeta Fen, kita minta lagi kalau bersedia untuk merayakan Paskah
sama-sama Baik. dengan Baik, akan saya bawakan khotbah hari Paskah itu. Terima kasih buat Ya. kesempatannya. kalau ada ininya flyersnya yang mau di ini kalau bisa Bagikan. sebelumnya diberikan nanti kita Oke. kasih tahu Iya, iya. brother Enoch. Ya. Selamat malam untuk semuanya pendeta Ibu Fanny, Sister Ya. Maria, Terima kasih, Lori, Pastor Ibu Pani. Iya, Ibu Lati, malam. Ibu Terima Rosi. kasih semua. Tuhan berkati semua. Ya, Ya, sama-sama. God bless all. ya, Datang lagi ya, Pastor Ibu Pani. ya. Oke. Shalom Shalom. semuanya. Yuk, selamat Shalom, malam. Brother Enoch. Selamat Terima bobo. kasih Ya. pertolongannya. Shalom. Sampaikan ke Haleluya, Sister haleluya. Ernie. Ya, Shalom semua, Tuhan berkati. Shalom, Sister Juma, Sister Rostiana, Sister Corny, Ibu Ya, Lazarus. Ya, Oh, Ibu Berlian. ya, Ada shalom. Ibu Berlian. Ibu berlian. Ya, udah kenal sama Pastor Ibu Pani. Sudah Bu. Tadi di camp ya tadi. Oke, ya. Oke, sehat ya. Kita jumpa lagi minggu depan. Ya Bu, makasih. Ya.